Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, di siang kali ini Pak Bas bertemu kembali dengan anak-anak, khususnya siswa dan siswi MI kelas 6, baik putra maupun putri. Kebetulan pada hari ini Pak Bas akan mengampu pelajaran i'rab untuk kelas 6 putra dan putri, melanjutkan pertemuan pertama. Sampai mungkin sudah paham apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah, karena sudah dijelaskan secara detail di pelajaran nahwu. Kemarin juga sudah belajar i'rab. Itu harus dihafalkan anak-anak, karena tidak hafal maka meskipun paham, maka anak-anak ketika menjawab pelajaran i'rab tidak bisa menjawab dengan benar lafaz-lafaznya. Itu harus dihafalkan. Baiklah anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran i'rab kali ini Pak Bas akan mencoba meng-i'rab sebuah contoh ya. Yang kemarin anak-anak sudah bisa meng-i'rab jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tetapi fa'ilnya berupa isim mufrad, maf'ulnya berupa isim mufrad. Sekarang Pak Bas akan memberikan sebuah contoh fi'il, fa'ilnya berupa isim tasniyah, maf'ul bihnya berupa isim tasniyah. Seperti contoh seperti ini. Ada lafadz yaktubu, yaktubu at-talibani ad-darsaini. Ini juga merupakan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il, terdiri dari fa'il, dan terdiri dari maf'ul bih. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Kemarin jumlah fi'liyahnya terdiri dari fi'il madhi, tapi lafadz yaktubu ini bukan fi'il madhi, tapi melainkan fi'il apa anak? Masih ingat sampean? Fi'il mudhari'. Tanda-tandanya fi'il mudhari' itu apa? Didahului oleh salah satu huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' ini kita ketahui lafadz kataba, fi'il mudhari'nya adalah lafadz yaktubu. Ini namanya fi'il mudhari'. Setelah sampean tahu ini fi'il mudhari', harus tahu i'rabnya rafa apa nasab apa jazm. Ketika di awal kalam ini tidak ada amil nawasib dan amil jawazim, maka fi'il mudhari' ini i'rabnya dibaca rafa. Kalau sudah tahu ini rafa, kita tahu fi'il mudhari' itu ada berapa anak jenisnya. Masih ingat enggak? Ada dua. Fi'il mudhari' itu ada dua. Ada fi'il mudhari' yang shahihul akhiri, ada fi'il mudhari' yang mu'talul akhiri. Yaktubu ini termasuk fi'il mudhari' yang shahih akhir atau yang mu'tal akhir. Seman masih ingat apa belum? Kita sudah lupa. Ini pelajaran dulu.
fi'il mudhari' yaktubu ini adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhiri. Kenapa dinamakan fi'il mudhari' yang shahih akhir? Karena huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Kita tahu huruf ilat itu ada 3, ada wawu, ada alif, ada ya. Selama huruf akhirnya fi'il mudhari' tidak berupa wawu, tidak berupa alif, tidak berupa ya, maka fi'il mudhari' itu dinamakan fi'il mudhari' shahih akhir, seperti lafaz yaktubu. Kalau fi'il mudhari'nya berupa huruf ilat wawu seperti lafaz yad'u, atau alif seperti yardo, atau ya seperti yarmi, maka fi'il mudhari' dari 3 contoh ini dinamakan fi'il mudhari' mu'talul akhiri. Paham anak-anak? Paham, pasti paham. Saya yakin anak-anak itu cerdas semuanya, pasti paham. Sudah ya? Kalau sudah tahu bahwa yaktubu ada fi'il mudhari' yang shahihul akhiri, maka tandanya fi'il mudhari' yang shahih akhir itu pakai tanda dhammah. Dhammah yang jelas dinamakan dhammatun dhahiratun. Dhammah yang jelas. Kalau fi'il mudhari' yang mutal akhir itu tanda rofa'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Ini selesai. Setelah selesai membahas fi'il mudhari', maka kita bahas fa'ilnya. Sudah dulu, kalau ada fa'il pasti membutuhkan fa'il. Kalau sudah selesai fi'il mudhari' ini kita bahas, selanjutnya kita membahas at-talibani ini. At-talibani menjadi fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Ya, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Amilnya adalah lafaz yaktubu, ini amil. Setelah fa'il tahu dibaca rofa, kita harus tahu tandanya. At-talibani ini rofaknya dengan tanda apa anak-anak? Masih ingat sampean? At-talibani ini rofaknya dengan tanda alif di sini nih. Alif. Nah, rofak dengan tanda alif. Soal masih ingat? Termasuk kalimat isim yang rofaknya dengan tanda alif adalah isim jamak apa isim mufrad? Siapa yang tahu? Ngacung. Lali. Isim yang i'rab rofaknya dengan tanda alif adalah isim tasniyah. Isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Setelah tahu bahwa fa'il itu i'rabnya rofa dengan tanda alif karena at-talibani adalah isim tasniyah, terus lanjutannya adalah nunnya ini. Nunin namanya nun apa? Ini juga harus dijelaskan dalam ilmu i'rab. Bukan nun huruf hijaiyah wis biyen. Mulai mbah-mbah dhewe nek belajar alif ba ta sa jim kha kok dal ro za iku ya nun huruf hijaiyah. Ini nunnya lain anak-anak. Ora nunnya datang secara tiba-tiba, tapi pasti ada sebabnya. Tak kasih tahu sampean. Nunnya itu namanya nun niyabah. Nun niyabah. Nunnya ini namanya nun niyabah. Nun niyabah. Apa nun niyabah itu? Namanya adalah nun niyabah. Nun niyabah itu nun pengganti daripada tanwin. Seperti lafaz tolibun. Tolibun ini bertanwin anak-anak. Ketika tolibun ini dijadikan tasniyah menjadi tolibani, nunnya ini pengganti daripada tanwin. Nah, nunnya namanya nun niyabah. Kok nun niyabah? Wah kleru rek Pak Bas rek. Nun iwat. Nun niyabah iku ana nggone af'al khamsah. Nune duduk nun niyabah tapi nun iwat. Lah, selamat aja eling. Pak Bas nun iwat. Nun namanya nun iwat. Nunun iwat. Gak usah pakai alif. Nunun iwat pengganti. Mana nih podo pengganti kaya pengganti. Cuma nek nun niyabah iku nunggone af'al khamsah. Nek nggone isim tasniyah, nunggone isim jamak mudzakkar salim, ini namanya nun iwat.
Nah, nun iwat, nas bijak ya. Lewis seruh itu nunnya namanya nun iwat, berarti membahas atau libani selesai anak-anak. Fa'il dengan tanda rofaknya alif, nunnya namanya nun iwat, selesai. Setelah selesai kita bahas yang ad-darsa ini. Ad-darsa ini adalah maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Isim yang dibaca nasab, yang terkena sasaran pekerjaan fa'il atau yang jatuh setelah fi'il. Ini fi'ilnya fi'il khusus, berarti yaktubu ini punya sasaran pekerjaan kepada lafadz ad-darsa ini. Jadi maf'ul bih itu dibaca apa anak-anak? Dibaca nasab, bukan dibaca rofa lagi, dibaca nasab. Nasabnya pakai apa? Pakai ya, tidak pakai fathah lagi, pakai ya. Terus nunnya apa? Jenengin nune iki juga nun iwat, namanya nun iwat, nun iwadun. Kenapa dengan tanda ya? Karena nasab dengan tanda ya termasuk isim tasniyah. Isim tasniyah itu ketika nasab jar dengan tanda ya. Itu namanya cara mengi'rab lafadz demi lafadz supaya sampean tahu kedudukan lafadz demi lafadz ini. Setelah itu baru nanti di-i'rab secara bahasa Arab. Gitu anak-anak. Wes, sebelum kita i'rab dengan pakai bahasa Arab, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Fi'il sing mempunyai maf'ul bih. Fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Berarti fi'il secara makna itu ada dua, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Kemarin fi'il muta'addi tak jelas no. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Kata kerja itu harus ada yang dikerjakan. Namanya kata kerja itu harus ada yang dikerjakan. Sampai mengerjakan PR. PR ini namanya maf'ul bih. Sampean menghafal Al-Quran, Al-Quran namanya maf'ul bih. Yang kedua adalah fi'il lazim. Fi'il lazim ini tidak bisa mempunyai maf'ul bih anak-anak. Tidak bisa mempunyai maf'ul bih. Karena fi'il lazim itu dalam bahasa Indonesianya namanya kata sifat. Kata sifat ya, kata sifat. Seperti lafadz ini, najusa. Najusa maknanya najis, kata sifat. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti tohuro maknanya suci, itu juga kata sifat. Seperti lafadz tola. Tola itu panjang kata sifat. Seperti lafadz samuna gemuk. Samuna juga kata sifat. Lafaz najusa, tohuro, tola, samuna ini dinamakan fi'il yang lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Tapi sampai jangan putus asa. Ternyata fi'il yang lazim itu bisa menjadi muta'addi. Bisa menjadi muta'addi, bisa mempunyai maf'ul bih. Bagaimana Pak Bas caranya? Lihat di papan tulis. Silakan lihat di papan tulis. Fi'il lazim bisa menjadi fi'il muta'addi. Bisa menjadi fi'il muta'addi. Supaya bisa mempunyai maf'ul bih itu ada dua cara. Satu, ikut wazan af'ala. Sampai ingat pada pelajaran shorof iko af'ala yuf'ilu if'alan iko, itu bisa menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Yang pertama adalah ikut wazan af'ala. Yang kedua ikut wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Contohnya seperti ini. Lafadz farihah ini fi'il yang lazim. Farihah seneng. Sopo Khalidun Khalid. Wes titik. Khalid seneng. Iki lazim karena nggak punya maf'ul bih. Karena makna yang terkandung di dalam lafadz farihah
ini hanya ditujukan kepada sulit saja, tidak butuh kepada objek, tidak butuh kepada maf'ul bih. Supaya farikha ini menjadi mutaaddi, ikutkan wazan af'ala. Menjadi apa anak? Menjadi afroha. Lah, afroha wis nyenengno sapa Zaidun Zaid Khalidan ing Khalid. Ini dengan ini sama maknanya. Khalid seneng, Khalid disenengno Zaid. Tapi ini menjadi maf'ul bih, ini menjadi fa'il. Lafadz Zaidun menjadi fa'il, lafadz Khalidan menjadi maf'ul bih. Yang menasabkan Khalidan adalah lafadz afroha yang sudah berubah karena asalnya adalah farikha, diikutkan wazan af'ala menjadi lafadz afroha. Seperti itu. Paham anak-anak? Tulinan naik kok, tulinan naik nggak paham kok tambahan ya. Terus yang kedua ikut wazan fa'ala, ikut wazan fa'ala seperti lafaz kemau. Farikha ikut wazan fa'ala tadi farroha. Farroha wis nyenengno sapa Zaidun Zaid Khalidan ing Khalid. Otomatis farikha yang asalnya fi'il lazim itu bisa menjadi fi'il yang mutaaddi kalau ikut wazan fa'ala. Itu ada dua cara saja, nggak usah banyak-banyak. Paham anak-anak? Nah, maka nih lafadz farikha, lafadz najusa, lafadz tola itu jenisnya adalah jenis fi'il yang lazim. Cara ini diampu maf'ul bih gampang, mau wis kasih tahu sama Pak Bas, ikut wazan fa'af'ala karo wazan fa'ala, nanti akan menjadi fi'il yang lazim, menjadi fi'il yang muta'addi ya. Kalau sudah paham, kita belajar mengi'rab kalimat. Tadi contohnya apa anak-anak? Yaktubu at-talibani ad-darsaini ya, kita mengi'rab. Contohnya seperti ini. Lah anak-anak, yaktubu at-talibani ad-darsaini. Sama tulis di buku yang besar, terus dimaknani supaya paham yaktubu itu fi'il apa, kedudukannya menjadi apa. At-talibani itu kalimat isim apa, kedudukannya menjadi apa. Ad-darsaini kalimat isim, kedudukannya menjadi apa, dibaca apa. Itu sama tulis secara lengkap di buku, nanti dimaknani supaya sampean pinter mengi'rab kalimat demi kalimat. Tak maknani ya anak-anak, coba perhatikan. Yaktubu at-talibani ad-darsaini. Yaktubu lagi nulis sopo at-talibani murid lanang loro, ad-darsaini ing pelajaran loro. Yaktubu lagi nulis sopo at-talibani murid lanang loro, ad-darsaini ing pelajaran loro. Yaktubu tak jelasnya itu ada fi'il mudhari' rofa dhammah, at-talibani fa'il rofa dengan tanda alif isim tasniyah, ad-darsaini maf'ul bih dibaca nasab dengan tanda ya sebab isim tasniyah. Itu sudah jelas, itu sudah mengi'rab, cuma dalam bahasa Indonesia. Yang bawahnya itu yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhiri walam yattasil bi akhirih syai'un. Balene maneh, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhiri walam yattasil bi akhirih syai'un. Di mana nih? Yaktubu utawi lafat yaktubu. Yaktubu utawi lafat yaktubu
iku fi'lun mudhari'un aran fi'il mudhari' marfu'un kang diwaca rafa, fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Kenapa kok fi'il mudhari' dibaca rafa? Litajarrudihi, krana sepine fi'il mudhari', litajarrudihi krana sepine fi'il mudhari' anin nawasibi saking pira-pira amil nawasib, anin nawasibi saking pira-pira amil nawasib, wal jawazimi lan pira-pira amil jawazim. Lafadz yaktubu itu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa karena tidak bertemu dengan salah satu amil nawasib dan salah satu amil jawazim. Terusane wa alamatu raf'ihi utawi tondo rafa'e lafadz yaktubu, wa alamatu raf'ihi utawi tondo rafa'e lafadz yaktubu iku dhammatun nganggo dhammah dhahiratun kang jelas, iku dhammatun nganggo dhammah dhahiratun kang jelas fi akhirihi ing dalem akhire lafadz yaktubu, fi akhirihi ing dalem akhire lafadz yaktubu. Kenapa lafadz yaktubu itu i'rabnya dengan tanda dhamma yang jelas? Li'annahu karena sak temene lafadz yaktubu, li'annahu karena sak temene lafadz yaktubu iku sahihul akhiri, fi'il mudhari' sing sahih akhir, iku sahihul akhiri, fi'il mudhari' sing sahih akhir. Walam yatasilan ora tetemu, walam yatasilan ora tetemu bi akhirihi ing kelawan akhire lafadz yaktubu, bi akhirihi kelawan akhire lafadz yaktubu apa syai'un suwiji-wiji. Berarti fi'il mudhari' lafadz yaktubu itu rafa dengan tanda dhamma yang jelas karena fi'il mudhari' yaktubu adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Yang bawahnya at-talibani utawi lafadz at-talibani iku fa'iluhu dadi fa'ile lafadz yaktubu, iku fa'iluhu dadi fa'ile lafadz yaktubu marfu'un kang diwaca rafa, marfu'un kang diwaca rafa. Lafadz at-talibani kedudukannya menjadi fa'il yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi utawi tondo rafa'e lafadz at-talibani, wa alamatu raf'ihi utawi tondo rafa'e lafadz at-talibani iku al alifu nganggo alif, al alifu nganggo alif. Kenapa nganggo alif? Niabatan krana dadi ganti, niabatan krana dadi ganti anid dhammati saking dhammah. Berarti alif itu adalah tanda rafa sebagai ganti dari dhammah. Kenapa seperti itu? Li'annahu karena sak temani at-talibani, li'annahu karena sak temani at-talibani iku ismul mutsanna aran isim tasniyah. At-talibani itu rafa dengan tanda alif karena lafadz at-talibani adalah isim tasniyah, iku ismul musanna aran isim tasniyah. Wan nunu utawi huruf nun di dalam lafadz at-talibani, huruf yang terakhir berupa nun, itu dijelaskan. Wan nunu utawi huruf nun iku iwadun dadi ganti anit tanwini saking tanwin fil ismil mufradi ing dalam isim mufrad, fil ismil mufradi ing dalam isim mufrad. Nun di situ di dalam lafadz at-talibani adalah sebagai pengganti dari tanwin di dalam isim mufrad lafadz talibun, mufradnya tasniyahnya talibani, nunnya namanya nun iwadun anit tanwini, nun pengganti daripada tanwin. Terus lafadz yang bawahnya ad-darsaini, ad-darsaini utawi lafadz ad-darsaini iku maf'ulun bihi dadi maf'ul bih, mansubun kang diwaca nasab, mansubun kang diwaca nasab.
Wa alamatu nasbihi utawi tondo nasope adarsa ini, wa alamatu nasbihi utawi tondo nasope adarsa ini iku alya'u nganggo ya. Lafat adarsa ini itu nasabnya dengan tanda ya. Kenapa? Niabatan krana dadi ganti, niabatan krana dadi ganti anil fathati saking fathah. Lafat adarsa ini itu i'rab nasabnya dengan tanda ya sebagai ganti daripada fathah. Kenapa? Li'annahu krana sak temene lafat adarsa ini, li'annahu krana sak temene lafat adarsa ini iku ismul musanna, aran isim tasniyah. Berarti isim tasniyah itu ketika i'rab nasab tandanya dengan tanda ya sebagai pengganti daripada fathah. Wan nun utawi nun, huruf nun mang pada karo yang di atasnya, wan nun utawi huruf nun iku iwadun dadi ganti anit tanwini saking tanwin fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad. Kesimpulannya, wal jumlatu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il, wal fa'ili lan fa'il, wal maf'uli bihi lan maf'ul bih. Wal jumlatu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il, wal fa'ili lan fa'il, wal maf'uli bihi lan maf'ul bih iku tu sama den arani apa jumlah, iku tu sama den arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah. Selesai, sampan bisa mengi'rab lafaz yaktubu at-talibani ad-darsaini dengan benar. Ini harus dihafalkan anak-anak, karena sampan adalah siswa dan siswi madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum, sehingga tidak hanya bisa menjelaskan kalimat per kalimat dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan masing-masing, tapi juga bisa menjelaskan i'rabnya kalimat per kalimat dengan memakai bahasa Arab ala pesantren, karena MI Bahrul Ulum dalam naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Selesai. Kiranya untuk pelajaran i'rab sekian dulu anak-anak, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan Pak Bas akhiri dulu, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.